بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Tapi Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya. Ya, siap. Kita itu ketika berdakwah, itu baiknya kita memulai dari mana gitu. Jadi seseorang ketika ingin hendak berdakwah nih, langkah langkah awal yang harus dilakukan ketika berdakwah itu langkah yang seperti apa dan bagaimana gitu Ustaz. Ya, kalau berkaitan dengan apa yang harus kita mulai dalam berdakwah. Nah, tentunya jawabannya ada dua sisi. Sisi yang pertama, kalau pertanyaan itu jawabannya adalah qawaid amah, yaitu kaidah umum dalam berdakwah, maka tentunya berdakwah itu dimulai dengan menjelaskan tentang usul iman. Ya, jadi kalau kita ditanya berdakwah, qaidahnya apa dan mulai dengan apa? Maka jawabannya ada dua. Jika pertanyaan itu berkaitan dengan usul dakwah dan berkaitan dengan marahil ya dakwah, maka para ulama telah sepakat ad-da'watu ila tauhid awalan, yaitu berdakwah kepada tauhid sebagai langkah pertama. Menjelaskan tentang usul iman, menjelaskan tentang usul akidah ahli sunnah, gitu kan? Menjelaskan tentang usul sunnah, ya, dan usul Islam ya, globalnya gitu kan. Ya, ini sesuatu yang sangat jelas dijelaskan oleh para ulama. Ya, seperti umpamanya para ulama menyusun kitab-kitab sebagai pikat pokok ya, usul ahli sunnah dan sebagainya. Ini ketika kita ditanya dalam kaidah umum gitu, dan itu udah sepakat gitu kan. Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah, diawali dengan perkara yang berkaitan dengan akidah, kewajiban kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bahayanya tentang syirik gitu kan. Kemudian menjelaskan tentang rukun iman yang 6, ya, kemudian menjelaskan tentang urgensi berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, menjelaskan urgensinya kita masuk Islam dengan secara total gitu kan. Jadi hujah-hujah dan argumentasi tentang Islam. Tapi kalau kita ditanya dengan pertanyaan ini, ya, bisa dijawab juga dengan jawaban yang kedua. Bahwa berdakwah itu kalau ditanya dimulai yang mana gitu. Ketika gambarkanlah gitu kan, ketika seseorang itu mungkin pulang dengan bekal ya, mungkin ada yang S1 pulang, ada yang S2 pulang, atau S3 dari dokter pulang, dengan ilmu segudang umpamanya. Mau berdakwah, pakai apa dulu dakwah kita? Ya tergantung juga antum di mana berada gitu. Dan di mana kita berdakwah gitu kan? Di areal mana kita berdakwah? Di tengah-tengah masyarakat apa kita berdakwah kan gitu. Kalau berkaitan dengan konten yang kita akan sampaikan gitu kan. Ya, itu pasti jawaban seperti itu. Ya umpamanya kalau antum ditakdirkan menempati satu tempat yang di situ udah berkumpul ahli sunnah gitu kan. Kemudian apa yang diajarkan? Ya, yang diajarkan adalah pendalaman mungkin ya. Pendalaman tentang akidah lebih dalam, tentang masalah syariat lebih dalam dan seterusnya kan gitu. Tapi kalau pertanyaannya juga kembali, umpamanya saya pulang ke tempat yang mungkin di situ awam. Di situ bahkan tidak dikenal ya tentang sunnah. Maka setiap orang harus dengan kecerdasannya tadi kan, dengan ilmu tadi. Saya teringat dengan Syekh Mukbil rahimahullahu taala ketika beliau pulang dari Madinah ya. Kemudian beliau dengan tentunya gelar MA waktu itu S2 pulang dari Madinah dan belum sempat beliau sampai mungkin S3 karena keburu adanya fitnah di saat itu. Maka beliau mengawali dengan mengajari anak-anak damaj tentang Quran. Dia tidak mengajarkan tentang Sahih Bukhari, tidak mengajarkan mungkin tentang akidah, bahkan tidak mengajarkan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau kitab-kitab Tihawiyah atau Wasitiyah. Ya, diawali dengan mengajarkan Quran yang semua orang menerima itu Quran itu. Bahkan mengajarkan yang diajari anak-anak kecil, bukan orang tuanya gitu. Karena di saat itu belum tergambar akan menerima.
kondisinya. Jadi artinya kalau ditanya yang dari awali yang mana dulu gitu kan. Yang jelas dakwah ya dakwah Islam kan gitu. Tetapi kalau kita akan masuk, maka itu tergantung penelitian. Maka oleh sebab itu, dai itu harus memiliki ilmu yang kedua, ketiga tadi kan. Ketika orang udah tadi punya konten ilmu, itu kan, mau ngajar akidah oke, mau ngajar fikih oke, mengajar hadis oke saya gitu. Tetapi ketika akan menyampaikan gimana? Ya melihat dulu gitu kan. Maka kecerdasan menerawang gitu kan, firasah untuk melihat kondisi yang ada, itu hikmah yang ada pada dai. Dan keberhasilan dia akan ditentukan dengan hikmahnya itu gitu kan. Dengan hikmahnya itu. Jadi tidak ada batasan kita menjawab satu di sini. Ya, jadi tidak bisa. Apakah fikih dulu atau mungkin akidah dulu? Kalau jawaban luas tadi, akidah dulu kan gitu. Tapi apakah yang diajarkan mungkin tiba-tiba kitab Tuhawiyah gitu? Tiba-tiba yang diajarkan kitab mempunyai apa? Usul sunnah Imam Barbahari gitu kan? Maka itu tidak begitu juga gitu kan? Mungkin kita mengumpulkan orang agar senang dengan ilmu, senang dengan Islam, ya. Secara global tidak mengajarkan buku tertentu gitu kan? Seperti mungkin kita mengajarkan dulu cinta kepada Islam gitu. Kita ambil intisari dari kitab Fadlul Islam gitu kan. Bahkan mungkin sekedar kita mengajari anak mungkin sekarang itu belajar tentang qiraah gitu kan. Belajar ilmu tajwid gitu kan. Semua orang harus bisa Quran kan gitu. Dari situ baru kita mungkin melihat kondisi-kondisi di mana kondisi masyarakat, kondisi berada kita berdakwah seperti itu. Jadi tetap yang tadi saya katakan bahwa ilmu yang ketiga ini sangat penting, kedua dan ketiga, yaitu tentang kita belajar kondisi masyarakatnya, kemudian usul yang kita akan pilih nanti itu tergantung kefakihan kita. Iya Ustaz. Nah, betul. Tadi berarti kembali ke langkah tiga ilmu pertama yang memang jadi landasannya, itu ilmu konten, harus matang di situ gitu. Ilmu konten, kemudian kita lihat situasi dan kondisi di mana tempat kita berkiprah nanti, keadaannya bagaimana, kemudian ya dari situ baru kita bisa tentukan bagaimana cara menyampaikannya, uslubnya bagaimana, dan mau mulai dari konten yang mana gitu. Iya, betul. Secara umum memang secara urgent mungkin memang diawali dengan mempelajari akidah, cuma ya ada kondisi-kondisi tertentu yang masyarakat tuh harus dibangun kecintaan terhadap ilmu dulu baru memulai pelajaran yang istilahnya mungkin lebih berat. Iya, betul. Seperti tadi ngajar anak kecil, bahkan mungkin Masya Allah ya, tadi contohnya Syekh Mukbil MA, kemudian mengajari istilahnya anak kecil ngajar Al-Quran gitu ya. Iya, betul. Mengajari Al-Quran dulu gitu, padahal seorang MA pulang dari Madinah gitu kan. Iya, istilahnya ngajar Iqra, istilahnya jadi guru ngaji lah di desanya dulu gitu. Iya, betul. Guru ngaji anak-anak dulu, kemudian ya setelah terbangun kecintaan terhadap ilmunya, baru mulai mungkin kajian yang berat-berat Sahih Bukhari, kemudian belajar akidah, belajar usul sunnah dan lain sebagainya. Baik, Ustaz, Masya Allah. Tapi seringkali kita bisa menghadapi masyarakat secara umum, cuma kita kebingungan menghadapi keluarga sendiri. Ustaz. Jadi tantangannya kadang-kadang kita kurang bisa atau kebingungan menghadapi keluarga sendiri, bagaimana mendakwahi keluarga yang dengan uslub yang baik begitu, Ustaz. Mungkin boleh sedikit masukannya, Ustaz. Ya, memang ini satu problem ya. Tapi kalau kita renungkan dulu